Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 4 November 2020, berjudul Pertempuran. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, pertempuran dalam pertentangan besar, adalah sebagai berikut. Pertama, pertempuran yang dimaksud itu adalah memuncaknya kemarahan setan yang dimanifestasikan kepada jemaat Kristus, sehingga intensitas kemarahan setan atas pertikaian besar antara yang baik dan yang jahat itu akan semakin bertambah pada akhir zaman. Pertikaian besar antara yang baik dan yang jahat akan bertambah intensitasnya pada akhir zaman. Pada segala zaman, kemarahan setan telah dimanifestasikan terhadap jemaat Kristus, dan Allah telah mengaruniakan rahmat-Nya dan roh-Nya kepada umat-Nya untuk menguatkan mereka berdiri tegak melawan kuasa si jahat itu. Kedua, pertempuran yang dimaksud itu adalah membangkitkan permusuhan dan kebencian setan terhadap pengikut Kristus, dan memberikan gambaran yang salah tentang tabiat Allah dan mengabaikan prinsip hukum Allah dan mengganti hukum Allah itu dengan tradisi manusia agar manusia tidak berbakti kepada Khalik pencipta langit dan bumi. Permusuhan setan terhadap Kristus telah dimanifestasikan kepada pengikut-pengikutnya. Kebencian yang sama terhadap prinsip hukum Allah, cara penipuan yang sama, dengan mana kesalahan telah dibuat tampaknya seolah-olah kebenaran, dengan mana hukum-hukum manusia telah menggantikan hukum Allah, dan manusia dituntun untuk berbakti kepada makhluk-makhluk, gantinya berbakti kepada Khalik, dapat ditelusuri dalam sejarah masa lalu. Usaha-usaha setan untuk memberikan gambaran yang salah tentang tabiat Allah menyebabkan manusia menyukai konsepsi yang salah mengenai Khalik. Dengan demikian memandangnya sebagai yang menakutkan dan membenci, gantinya mengasihi. Ketiga, pertempuran yang dimaksud itu adalah adanya usaha setan melipat gandakan upaya untuk menjerat dan menahan manusia di dalam kegelapan, dan pertikaian besar antara Kristus dan setan ini pun sudah berlangsung selama hampir 6.000 tahun dan segera akan berakhir. Pertikaian besar antara Kristus dan setan yang sudah berlangsung selama hampir 6.000 tahun segera akan berakhir. Dan si jahat melipat gandakan upaya untuk mengalahkan pekerjaan Kristus demi kepentingan manusia dan mengikat jiwa-jiwa di jeratnya. Untuk menahan manusia di dalam kegelapan dan di dalam keadaan tidak bertobat sampai pengantaraan juru selamat berakhir, sehingga tidak ada lagi korban bagi pengampunan dosa, adalah tujuan yang akan dicapainya. Keempat, pertempuran yang dimaksud itu adalah pertikaian itu meluas ke ladang-ladang baru, dengan mengalihkan pikiran orang banyak untuk menginjak-injak hukum Allah dan berusaha untuk melarang memperbincangkan masalah-masalah hukum Allah. Sementara pertikaian meluas ke ladang-ladang baru dan pikiran orang banyak dialihkan kepada hukum Allah yang telah diinjak-injak, maka setan pun tersentak. Kuasa yang membantu pekabaran itu hanya akan mendatangkan amarah mereka yang menentangnya. Para alim ulama akan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi terang dari kawanan domba mereka. Dengan segala sarana yang di bawah perintahnya, mereka akan berusaha untuk melarang memperbincangkan masalah-masalah penting ini. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.